Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam Jumat. Selamat datang di Nightmare Side Testy Misteri, di mana malam hari ini kita akan ngobrol bersama salah satu narasumber yang pastinya akan bercerita tentang pengalaman seramnya. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Aden Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan ingat, jangan pernah nonton Nightmare Side Testy Misteri ini sendirian. Malam hari ini bintang tamu yang hadir di Nightmare Side Testy Misteri ini adalah seorang, bisa dibilang apa ya, kalau di pesawat itu ada pramugari, ternyata di kereta api juga ada pramugari. Nah, kalau dia ini bekerjanya di kapal pesiar. Wow, yang penuh dengan kemewahan. Wow, ini kayaknya bakal seru nih, cerita-cerita serem di kapal pesiar kayak gimana sih. Kita ketemu sama Gea. Apa kabar Gea? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, kalau misalnya di kapal pesiar itu apa sebutannya? Jadi pramugarinya atau apanya? Ya, kebetulan dia dikerja di dapur. Oh, ya, chefnya ya? Chef, wah luar biasa. Makanan kapal pesiar teh, luar biasa, enak-enak gitu selalu. Ya. Udah berapa lama berarti? Kerja di kapal pesiar dari 2018. 2018 ya. Sampai sekarang atau udah? Masih, ini baru pulang. Oh, baru pulang? Iya, karena lama ya? Iya, 8 bulan. 8 bulan pulang. Oke. Kayak Bang Toyib gitu. Kayak Bang Toyib. Berarti selama 8 bulan itu kamu tidur di sana. Di kapal pesiar itu. Kerja, makan, gak ada libur. Gak ada libur. Rutenya kemana tuh biasanya? Kalau kebetulan jauh ya berarti kan? Iya, kebetulan perusahaan dia itu di Itali, jadi Italiano. di Eropa, Italiano. Oh, fettuccine carbonara, Lamborghini, La Gallardo. Siempre. Iya, perfetto. Luar biasa. Oke, kenapa waktu itu tertarik untuk kerja di kapal pesiar? Abang dari kuliah ya? Kuliah kan dekat sini nih, tahu kan. Pokoknya lulus kuliah ada job fair di salah satu kampus gitu. Terus iseng aja apply, terus alhamdulillah keterima. Oke. Awalnya sama orang tua nggak boleh, nggak diizinin. Iya, karena lumayan lama ya. Udah gitu perempuan. Ya, perempuan tuh jarang di kapal pesiar. Oke. Ya udah, akhirnya nekat dan akhirnya dibolehin sama orang tua, ya udah. Oke. Berarti lagi pulang. Biasanya kalau udah pulang ini berapa lama sih? 2 bulan biasanya. 2 bulan baru nanti berangkat lagi. Oke. Jadi selama 8 bulan tuh satu trip aja berarti ya? Macam-macam biasanya crossing. Ya? Jadi kalau misalnya kapal itu kan kalau kita ada season di Eropa kan 4 season kan. Jadi kalau pas di Eropanya mau musim dingin misalnya, kita crossing ke negara yang tropikal, biasanya ke Brazil atau di Karibia. Oh, wow, Karibia. Ya, Jack Sparrow. Iya, Pirates of the Caribbean. Ke Costa Maya, ke negara-negara di Karibia. Oke, berarti tamu-tamu yang ada di kapal pesiar itu lebih internasional ya, macam-macam berarti ya? Iya, dari ada bule, ada orang Indonesia. Orang Indonesia nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Tamu, ya jarang. Oh, saya lah nanti. boleh. Sama Teresa. Iya nanti kapal pesiar lah, mulai di situ ya. Oke, ini menarik nih. Nah, ngomongin kapal pesiar kan berarti banyak identik itu sama kemewahan ya kan. Iya. Kalau nggak salah di dalam kapal pesiar juga kayak ada mallnya juga, ada teaternya, bisa nonton live band, kolam renang. Wah, pokoknya tinggal di sana itu menyenangkan lah, gitu ya. Tapi kan penasaran juga nih sebenarnya di kapal pesiar yang memang maju gitu kan, dinamis, modern, dia nggak stay di satu tempat. Biasanya kan kalau ngomongin serem-serem nih, misalnya bekas gedung kosong, dulunya kan apa gitu dan lain-lain, pasti ada cerita-cerita. Nah, kalau di kapal pesiar sendiri itu sebenarnya ada nggak sih cerita-cerita seremnya nih atau sepengalaman kamu lah? Kurang lebih di 2018 berarti udah lumayan ya. 4 tahunan nih. Ada nggak? Ada. Guys, ada nih pengalaman seremnya nih. Walaupun dikira di luar negeri hantunya tidak serem juga ternyata. Serem memang. Saya pernah mengalami di Eropa mah udah kental banget sama mistisnya sih sebenarnya. Benar. Gimana pengalamannya? Itu kejadiannya tahun 2019. 2019, oke. Setelah setahun ya. Iya. Jadi di kapal
banyak sih pengalaman, cuman yang ini berkesan banget. Ini bukan pengalaman Gia tapi teman. Oke. Jadi teman itu digangguin sama perempuan katanya. Sosok perempuan. Iya. Jadi kalau dia tidur di kamar itu selalu diganggu. Selama 3 hari berturut-turut erep-erep ceritanya. Iya, dan erep-erepnya itu dia kayak ditungguin. Kan kalau kapal pesiar kamarnya kita ada cabin mate ya, berdua. Buat staffnya cabin mate. Ada cabin mate, terus kamarnya juga di bawah level air. Jadi kalau ada ombak kedengeran gitu itu kedengeran. Yang paling bawah itu kamar kru. Iya. Jadi kalau ada kejadian apa-apa ya kita dulu nih tenggelam gitu kan. Udah siap dengan hal itu lah ya. Kejadian Titanic itu kan nyata. Terus selama 3 hari itu dia dihantuin, itu datang terus perempuan cantik memang, orang bule, matanya biru, rambutnya pirang. Selalu ditungguin kalau tidur tuh, selalu ada di depannya ngeliatin gitu. Sorry, teman kamu cewek cowok? Cowok. Jadi berarti kayaknya seneng sama ya. temen kayak ini, temen gue ini. Terus dia kan jadi nggak betah di kamar. Dia nyobain tidur di kamar temen dia yang perempuan ada. Kebetulan cabin mate-nya juga orang Indonesia, jadi sama-sama orang Indonesia semuanya. Jadi cabin mate-nya tidur berdua di atas, si yang cowok di bawah nih. Kejadian lagi, ada yang ngetok-ngetok kamar jam 2 pagi, terus jam 3 pagi juga. Dibuka? Gak ada siapa-siapa? Ada. Terus erep-erep lagi. Dan selalu ya gitu ya? Iya, dan temen dia yang perempuan di atas ngelihat kayak gimana sih, kayak dia digangguin, kayak badannya digoyang-goyang, kayak gitu. Bener. Terus ya udah pas hari berikutnya kita coba ayo ngaji yuk gitu, atau gimana, tadarusan atau gimana. Alhamdulillah dari situ nggak diganggu lagi. Nah ketika ada muncul si cewek bule ini ya, itu pas di daerah mana si kapal pesiarnya? Masih ingat lagi di Itali. Di Itali. Iya. Dan emang kapalnya juga udah lama, jadi kapal pesiar itu kalau pengen di renew, diperbarui ya cuman kayak cat doang, cat doang atau diganti. Ya gitu. Kayak inilah kalau angkutan umum juga kan paling di permak gitu, cuman dibagusin lah. Direnovasi aja. Sebenarnya gitu. Unitnya itu sudah bertahun-tahun gitu ya. Mungkin si kapal pesiar ini sudah berumur ya bisa jadi udah puluhan tahun, 7 tahun gitu kan. Tapi terus direnov. Ada juga yang banyak pas pengalaman dia first contract juga ada kru kapal bunuh diri. Wow. Ya, karena di kapal itu. Iya, di kapal. Benar. Oh my god. Pas dia lagi kerja di situ juga. Kamu tahu orangnya? Tahu. Ya? Orang dapur juga. Iya, dia alasan dia ninggalin surat cinta gitu. Surat pokoknya wasiat dia tuh. Surat terakhir ya. Iya, dia katanya diputusin pacarnya. Terus ya karena pressure-nya di kapal itu benar-benar kita kerja 11 jam, enggak ada libur, tiap hari kerja. Ya tiap hari kan di situ ya. Tiap hari di situ. Namanya kadang jauh dari keluarga, stres kan. Ininya pressure-nya berat, terus dari atasan juga kan. Ya gitulah, jadi mungkin dia nggak kuat mental atau gimana. Jadi bunuh diri. Satu kru itu kan berarti berbagai negara juga kan? Iya, beda-beda juga ya. Iya, ini orang India. Iya. Cewek, cowok? Cowok. Ya, Syahrukh Khan. Serius? Main film dong Pak. Sampai ada segitunya ya? Iya, ada. Itu di kamar berarti? Di kamar pakai flakon, dia bikin dari linen, dari spray. Ngeri banget. Sehoror itu ya, maksudnya seberat itu ya kehidupan di kapal pesiar tuh. Tidak ya, mungkin kalau untuk tamu terlihat menyenangkan aja ya, karena mereka dapat yang staycation di situ, healing ya guys. Tapi kalau untuk kru kayak 11 jam kerja di situ kan stres. Dimarahin chef, atasan, terus digalak ngomongnya pakai bahasa Itali, udah nggak ngerti juga kan dimarahin. Tapi kamu kuat ya maksudnya ya. Bertahun-tahun, 4 tahun loh ini udah hampir. Bisa bahasa Itali berarti? Poco capito. Parla italiano. Poco capito. Dikit-dikit. Dikit-dikit tuh ngerti. Sehari-hari di situ bahasa Itali. Karena tamu kita staff tamu nggak bisa bahasa Inggris, mau nggak mau.
Oh, Tamu harus Prancis. Prancis. Berarti berapa bahasa kamu kuasai nih? Itali, Prancis, Spanyol, Portugis, sama Rusia. Rusia bisa? Ya, cucut. Ura. Ura. Ura tuh hore kan kayak? Iya. Ura. Pareski. Wah. Oke. Lanjut. Setelah ada pengalaman tadi ya, ada yang bunuh diri di sana. Iya. Itu jadi angker nggak sih di cabin itu? Setelah kejadian itu ada hal-hal lain? Ada. Oke. Setelah kejadian itu kamarnya sempat kosong 2 minggu. Terus dipakai lagi, udah dibersihin segala macam, dipakai lagi. Yang masuk orang restoran. Kan sebelumnya orang kitchen nih, dia orang restoran. Kebetulan orang Indonesia, sering diganggu juga. Jadi kayak tiba-tiba TV nyala sendiri malam jam 2 pagi, terus lampu. Dia nggak tahu kalau itu bekas. Enggak. Dan pas dikasih tahu pindah. Oh my God. Minta pindah dia. Berarti si kamar itu kamar angker ya? Angker, iya. Nyala sendiri TV, mungkin dengan suara. Yang paling ekstrim apa sih? Mungkin ada teman yang ngalamin. Kalau dia kemarin. Oh kemarin? Ya, Gimana? Di kamar sendiri. Jadi kita kan habis pandemi masih kosong ya, jadi belum banyak krunya juga. Kebetulan kamar dia tuh sebelahnya abis kamar mandi itu, jadi kamar mandinya connecting doornya, jadi 2 kamar, 1 kamar mandi barengan gitu, sharing. Di sebelah tuh kosong kamarnya, jadi dia cuman sama kabinmate berdua. Terus dia itu pulang kerja kalau nggak salah, mandi, habis mandi keluar kamar mandi tuh tiba-tiba mati sendiri lampu, tak-tok gitu, kayak ada tak-tok. Oh dimain-mainin ya? Dimain-mainin, padahal si lampu tuh kan persis ini tuh pintu, lampunya belah sini, nggak mungkin dia keluar kecetek-cetek gitu kan sendiri, nggak mungkin. Otomatis dari sebelah sana dong, dan sebelah sana kosong. Nah itu kapalnya baru. Beda kapal bukannya? Iya bukan, beda lagi, lebih gede lagi. Pokoknya kapasitas 6.000 penumpang. Oke. Yang sampai ngelihat berarti itu aja ya, si sosok perempuan bule itu. Atau ada yang lain? Di kapal belum lihat sih, cuman ngerasain ada yang aneh. Terus kayak waktu itu kan masih belum ada penumpangnya, jadi kayak jalan-jalan pernah waktu itu kepaksa mau ke resepsionis harus lewat restoran. Di restoran tuh banyak lukisan-lukisan Itali, itu potret orang zaman dulu gitu-gitu. Oke. Ya ngerasanya kayak pada ngeliatin kayak gitu sih. Kan langsung lewat doang padahal gelap. Pocong itu nggak ada pocong? Kayaknya nggak ada deh. Kali aja lagi menurut gue, kok ada pocong sini ya. Elegan kayak gitu sana, hantu-hantunya. Ternyata serem-serem ya di situ kejadian-kejadian. Tapi menyenangkan lah ya. Iya, sampai kamu bertahan bisa, juga. Ya enaknya keluar negeri kan gratis. Iya. Kalau misalnya udah nyampe luar negeri itu bisa turun berarti? Sebelum pandemi bisa turun. Bisa, kasih foto. Berapa hari tuh biasanya? Biasanya tiap hari ganti. Jadi ganti negara. Hari ini di Itali, besok di Prancis, di Marseille. Besoknya di Barcelona. Oke. Gitu. Itu berapa lama tuh biasanya stay di cruise itu biasanya 4 bulan. 4 bulan. Ya, nanti crossing judulnya. Pindah ke Brazil. Nanti di Brazil kemana? Ke Argentina. Berarti ketika lo udah nyampe di tempat itu, misalnya contoh di Barcelona, lo turun dulu bisa, terus stay di Barcelona. Enggak, nggak bisa gitu. Nggak bisa karena ngeportnya dari pagi sampai sore, biasanya dari jam 9 sampai jam 6. Oke, berarti cuma beberapa jam itu bisa jalan-jalan mungkin ya. Kalau istirahat kita keluar jalan-jalan. Ya, jalan-jalan balik lagi gitu. Nice. Just tip gitu kan. Just tip ya. Kapan nih ada just tip? Saya mau nitip ya. Tolong ya, saya mau just tip nih. Kalau di kota-kota lain nih, kamu dengar mitos-mitos aneh juga nggak sih? Kan itu kan selain di kapal pesiarnya, misalnya turun di daerah mana gitu. Wah ini angker atau dapat cerita apa? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Soalnya kita juga boleh ngomong lada misalnya di dekat Menara Eiffel gitu. Enggak sih kalau kayak gitu. Soalnya nggak sempat juga ke tempat-tempat yang kayak gitu kan jauh dari pelabuhan. Jauh. Itu harus naik taksi, harus naik kereta biasanya. Oke, ini di luar ya perhantuan ya. Dan ini nightmare juga sih, kayak ombak besar atau tsunami apa segala macam ya, amit-amit ya.
Pernah berada dalam kondisi yang ombak besar gitu? Pernah. Di mana tuh? Pas kita crossing dari Brazil ke Italia, mau ke Italia. Oke. Ya ombaknya besar, kayaknya lagi di Samudra Atlantik ya berarti. Oke. Itu terus goyang dia. Ya kita lagi kerja, itu piring pecah semua, jatuh, rame pokoknya, sampai miring begini kapalnya, sampai kita harus pegangan rel gitu. Iya, kejadian. Deg-degan gak sih gitu kayak, wah udah ada ini. Ya pernah juga kayak ombak tinggi gitu kan, kayak tau gak sih kayak iya. Kayak lagi jalan di apa, ada polisi tidur, tiba-tiba kejadian gitu. Iya pernah. Ngeri ya. Sempet juga kejadian nggak tahu, serem kayaknya, soalnya dikira dia lagi di kamar sendiri. Waktu ini baru-baru juga dikira ada ombak, jadi tuh ada botol parfum jatuh, tapi si botol itu doang, padahal di sebelahnya tuh ada botol yang macam-macam gitu, kayak inilah skincare gitu-gitu. Tapi yang jatuh cuman itu doang. Satu botol aja. Dia kira itu lagi rafsi, padahal enggak, lagi tenang, lagi enggak kenapa-napa. Itu aja, iseng kayaknya. Ya itu saya pernah ngalamin itu waktu ke Jepang di Osaka. Jadi waktu datang ke Osaka itu sekitar malam lah, jam berapa ya waktu sana tuh, jam 6:30, nginep di salah satu hotelnya sana di lantai 4. Nyampe kan baru banget nyampe di Osaka, jadi kayak unpacking gitu, barang-barang taruh kayak parfum apa dan lain-lain taruh di atas meja. Terus tiba-tiba jatuh semua barangnya, dari atas meja, kan gempa ya kan, mikirnya kayak wah Jepang mah kan gempa gitu, wah gempa nih, telepon ke teman yang lain misalnya atau ke sana, tapi nggak ada sign ada gempa atau apa. Gempa nggak ada katanya gitu. Ya elah, baru nyampe Jepang udah digangguin setan gitu. Sadako mungkin. Iya, aduh jauh gitu dari Jepang masih ada setan nih kan. Ada kan Sadako. Itu bentar lagi bulan puasa harus banyak-banyak. Sadako ya, infak sadako. Wow, menarik banget nih. Memang kalau misalnya ngomongin daerah Eropa sana, sebenarnya sepengetahuan gue sih pribadi ya, ketika gue nyampe di sana juga gue sempat beberapa kali coba berekspedisi lah di daerah mana, Budapest tuh, Austria dan lain-lain. Ternyata bahkan di Belanda sendiri, daerah Eropa itu memang sangat kental sekali kepercayaannya justru sama hal-hal mistis. Makanya mereka ini ada yang namanya witch hunter. Karena zaman dulu tuh si penyihir ini tuh vampire yang gitu. Vampire itu tuh ngeri banget. Memang mereka percaya akan hal itu. Bahkan aku pernah nyampe di satu museum di Belanda, itu torture museum untuk penyiksaan. Dan rata-rata torture museum itu yang dibikin alat penyiksaannya itu untuk menyiksa si penyihir gitu. Jadi si witch ini tuh dicari gitu. Bahkan orang yang cantik gitu itu dicurigai ini pasti penyihir. Kalau cantik banget tuh kayak wah nggak mungkin bohong nih kamu pasti penyihir, disiksa dipasung, iya apa segala macam seperti itu. Bahkan ada si Count Dracula, ada penjara tuh, kastilnya tuh ngeri banget. Terus sih menurut gue. Kuburan pakai kerangkeng gitu ya. Iya gitu-gitu itu mistis banget ternyata orang-orang sana juga. Makanya kalau film-filmnya mereka itu ya ada vampire, ada apa ya, kepercayaannya itu seperti itu. Kalau di kita mungkin genderuwo gitu ya. Ada kuntilanak, ada dukun, ada santet, ada tapi mereka juga cuman beda caranya lah. Dan ya sama sih, serem sih. Ada cerita teman ini, orang Latin dia. Orang Latin, oke. Iya, orang Latin. Jadi keluarganya disantet. Iya, pakai voodoo doll gitu. Pernah cerita sih dia orang Honduras dia. Ternyata ya kita lagi sharing, ada kesamaan juga ternyata di sana juga ada yang santet gitu pakai voodoo doll. Pakai voodoo doll, wih. Ada. Gitu. Serem. Makanya dimanapun tempatnya hal-hal seperti mistis itu tuh masih melekat
nggak cuma di Indonesia ya, di negara-negara Barat, Eropa dan lain-lain. Bahkan ketika Belanda datang ke Indonesia, mereka juga mempelajari budaya loh untuk Indonesia. Kenapa kayak ada apa tuh namanya tuh sajen misalnya segala. Mereka mempelajari hal itu. Dan sempat saya penelusuran waktu itu di daerah Kebumen ada satu bangunan benteng Belanda gitu yang ternyata di tiang-tiang bangunannya itu ditanam manusia. Karena dulu mereka percaya bahwa untuk si bangunan ini biar sukses atau apa dan lain-lain butuh tumbal. Nah, tumbalnya dimasukin duluan di situ, langsung di semen. Gitu, dan itu dilakukan oleh Belanda karena dia mempelajari kebudayaan gitu. Wah, doa segala macam, mungkin kebudayaan yang salah ya. Sampai akhirnya ditumbal dan lain-lain kayak ini harus seperti ini sepertinya. Mereka coba ikutin, tapi dengan cara yang salah dan mungkin salah juga kan pakai tumbal-tumbal begitu. Nah itu ngeri sih. Katanya di beberapa bangunan ada juga sih kayak gitu. Nggak tahu nih kalau di kapal pesiar ada tumbal apa enggak sih. Timbal mungkin ada? Timbal ya. Timbal nggak ada ya? Ya terima kasih banyak loh udah berbagi pengalaman. Ini seru banget ngobrol-ngobrolnya. Yang pasti dimanapun kamu berada, apapun tempatnya, senyaman mungkin misalnya, seenak mungkin, sekeren mungkin, mereka itu pasti tetap ada. Mungkin sekarang di kamar kamu yang enakan gitu ya, terang, ada mainan-mainan kamu, apalah komputer apa segala macam, udah nyaman banget. Nggak mungkin ada nih. Tapi ya percaya apa enggak, mereka mah ada-ada aja sih di situ. Ya, termasuk ketika sedang nonton Tasty Mystery malam hari ini. Terima kasih ya sekali lagi. Sampai ketemu lagi di Night Message Tasty Mystery selanjutnya. Kira-kira bakal ada siapa lagi yang dibahas tahu wawancara di sini. Makanya subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, komen jika kamu suka video ini. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan pernah nonton Night Message Tasty Mystery ini sendirian.